Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Kalau mau, Jokowi bisa gratiskan Pertalite. Ditulis oleh Alifur Rahman. Sejak beberapa tahun terakhir, teman-teman saya di kelompok yang meyakini khilafah harus tegak di bumi ini terus menyebarkan sebuah kabar menyenangkan, bahwa kalau kita berubah menjadi negara khilafah, maka segala cobaan duniawi yang kapitalis dan nggak berpihak pada rakyat akan hilang seketika. Satu pemikiran yang kini jadi bahan gorengan adalah soal bensin harusnya gratis untuk masyarakat. Karena minyak itu diambil dari tanah kita, kenapa kita harus beli? Begitu kira-kira pemikiran dasarnya. Sangat sederhana dan menyenangkan. Hanya saja tidak detail kepada berapa jumlah kebutuhan nasional kita dan berapa yang harus diimpor dari luar negeri. Jadi kalau bahasanya hanya selesai pada soal diambil dari tanah kita, maka itu milik kita. Konsekuensinya tidak semua orang berhak menggunakan BBM. Maka mungkin dengan begitu BBM akan digratiskan kepada para penegak khilafah. Sementara rakyat jelata boleh pakai selama ada stoknya. Tapi lagi-lagi, detail semacam itu tak pernah jadi bahan diskusi. Yang mereka tekankan hanya bisa gratis, titik, tanpa konsekuensi lain. Lalu, kalau sistemnya seperti sekarang, semua orang bisa beli. Siapapun itu, apakah bisa digratiskan? Jawaban sederhananya bisa. Caranya jelas dengan subsidi. Biaya bahan dan operasional dibebankan pada APBN. Setelah itu rakyat bebas pakai BBM berapapun dan kapanpun. Tapi konsekuensinya kita jadi berfokus hanya pada memberikan BBM gratis. Di luar itu, urusan pembangunan jalan atau infrastruktur, alat pertahanan, pertanian, beasiswa, dan kesehatan harus dikurangi semuanya. Atau bahkan sebagiannya dihilangkan sama sekali. Kita akan tetap hidup seperti ini, dengan fasilitas yang ada sekarang tanpa perkembangan sama sekali. Untuk beberapa tahun mendatang, sampai diputuskan atau disadari bahwa kita harus membangun lagi atau memperbaiki banyak hal selain menggratiskan BBM. Setahun 2 tahun mungkin bisa, tapi setelah 4 tahun kita akan merasakan dampak buruknya. Dunia usaha nggak efisien karena BBM gratis, sehingga perusahaan kalah saing dengan perusahaan luar. Kompetisi nggak sehat serta masyarakat yang ugal-ugalan karena kerap menghabiskan BBM untuk lebih sering jalan-jalan dibandingkan kerja produktif. Kebayang nggak kalau BBM gratis? Pasti besok semua orang akan mengunjungi saudaranya di luar kota. Tempat wisata seperti pantai akan penuh. Karena praktis, biaya perjalanan paling mahal adalah BBM. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kita akan menjadi rakyat yang bahagia, tapi nggak produktif dan nggak efisien, nggak kompetitif lagi. Sementara pemerintah juga tidak perlu banyak bekerja karena uangnya terfokuskan pada biaya BBM. Sampai di sini, apakah kita mau mengalami situasi yang semacam itu? Kita mau BBM gratis, tapi nggak siap dengan konsekuensi dan perubahan setelahnya. Maka kalau hari ini pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite atau mengurangi jumlah subsidi, itu adalah jalan terakhir yang harus diambil agar kita semakin kompetitif dan efisien dalam penggunaannya. Selain itu, agar pemerintah tidak hanya mengurusi harga BBM, supaya fasilitas dan kebutuhan lainnya untuk menaikkan taraf kehidupan masyarakat jadi lebih baik dan mengurangi gap ekonomi. Setahu saya,
Rencana menaikkan harga Pertalite ini sebenarnya sudah lama. Hanya saja karena PPKM dan PSBB dengan segala pertimbangan ekonomi masyarakat terdampak pandemi, maka rencana itu ditunda-tunda terus sampai pemerintah merasa masyarakat sudah lebih siap, yaitu sekarang. Selain itu, subsidi BBM di tengah PPKM dan PSBB tak terlalu besar, mengingat ada banyaknya aturan perjalanan dan mengurangi gerak kendaraan. Jadi kalau sekarang naik, ya memang sudah nggak ada jalan lain agar kebutuhan yang lain juga berjalan dan kemajuan bangsa ini berada di jalur yang benar. Agar sekolah tetap dibangun, bendungan, jalan, subsidi, bunga kredit atau pinjaman, dan sebagainya. Bahwa ini akan memukul sebagian kalangan dari masyarakat kelas bawah, iya. Makanya pemerintah menyiapkan bantuan sementara hanya 4 bulan. Setelah itu diharapkan semua sudah terbiasa dan dapat menerima perubahan harga ini dan kembali berkompetisi dan efisien dalam penggunaan. PR selanjutnya yang mungkin harus segera dilakukan pemerintah adalah penyesuaian UMR dan efek inflasi setelah ini. Dengan begitu, kita bisa kembali melupakan soal kenaikan harga ini. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.